Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Wa qala aizan, inna a'dainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, lewat mimbar khutbah yang penuh barokah ini, kami selaku khatib Jumat tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa pada hadirin sidang Jum'ah umumnya dan pribadi saya khususnya. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Karena dengan iman dan takwa itulah hadirin kita akan memperoleh keselamatan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik hidup di dunia, lebih-lebih hidup di akhirat nantinya. Dan dengan takwa itulah insya Allah kita semua akan menjadi hamba yang mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, tema khutbah siang ini adalah pentingnya ibadah korban. Hadirin rahimakumullah, seiring dengan perjalanan masa, tidak sedikit umat manusia yang rugi. Tak terasa. Karena apa? Karena saking seringnya melewatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ashr ayat 1 dan 2 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Bahkan Allah sampai menggunakan huruf nun taukid. Ini menunjukkan untuk meyakinkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Hadirin rahimakumullah, di antara salah satu kerugian
yang banyak diderita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saking seringnya melewatkan kesempatan yang Allah berikan. Di saat Allah memberikan suatu pahala yang terbaik bagi hambanya agar mudah masuk surga, sayang banyak yang melewatkannya. Ketika Ramadan selesai, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya bahkan memberikan suatu bonus yang hebat dengan menambah puasa 6 hari Syawal, maka puasa kita dianggap 1 tahun. Tapi dalam kenyataan sayang banyak orang yang melewatkan. Tidak hanya itu hadirin, ketika datang musim haji, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji melalui lisan nabinya yang terpuji, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-hajjul mabruru laisal jazaa illal jannah. Apabila seorang berhaji dan hajinya mabrur, maka tidak ada balasan yang layak baginya illal jannah, kecuali surga. Tapi sayang, sebahagian orang banyak yang melewatkan. Padahal tidak sedikit saudara-saudara kita yang termasuk dalam kategori mampu beribadah haji. Harta, bekal untuk berangkat dan pulang ada. Nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan pun ada. Aman perjalanannya, sehat badannya. Tapi sayang, tidak ada sedikit pun keinginan untuk daftar haji. Rugi. Hadirin rahimakumullah, padahal mobil seharga 500 juta ia beli, membangun garasi rumah hampir 50 juta ia lakukan, giliran daftar haji 25 juta tidak ia lakukan. Rugi hadirin. Tidak hanya itu, ketika Allah menjelaskan lewat lisan utusannya bahwa membaca Al-Quran, baik faham maupun tidak faham, 1 hurufnya berpahala 10. Tapi dalam kenyataan banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak mau membaca Al-Quran. Bahkan sebaliknya, sehari-hariannya disibukkan dengan membaca koran. Bahkan tak terlewatkan 1 huruf pun dari koran itu hadirin. Dan tidak hanya itu, ketika Allah mengatakan bahwa orang yang bersedekah, orang yang bersedekah, di sisi Allah pahalanya dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Tapi sayang banyak yang melewatkan. Tidak peduli nasib fakir miskin, anak yatim piatu, kaum duafa, janda-janda tua. Banyak yang melewatkan, tidak mewakafkan sebagian hartanya untuk masjid-masjid Allah, untuk madrasah, untuk mushola, untuk tempat-tempat ibadah. Kenapa demikian hadirin? Kata Allah, kalla bal tuhibbunal ajilah. Rata-rata umat manusia itu senang yang instan-instan, yang secara cepat, yang nampak-nampak.
Ketika laptopnya rusak, pada saat itu pula ia berangkat ke toko laptop untuk membelinya. Berapapun harganya, tidak peduli itu 5 juta, 10 juta, 15 juta. Tapi giliran ada pengumuman dari masjid tentang masalah ibadah korban yang per kepala minimal 3.500.000 rupiah, banyak yang melewatkan, banyak yang menghiraukan. Kenapa? Watadarunal akhirah. Rata-rata manusia itu meninggalkan kepentingan akhirat, lebih mengutamakan kepentingan duniawi. Orang yang demikian ini, orang yang kurang amal ini, ketika meninggal mereka memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah waktu sebentar, jangan cabut nyawa dahulu. Untuk apa hadirin? Fa'asoddaqo wa akum minas solihin. Fa'asoddaqo, agar saya bisa bersedekah kembali. Wa akum minas solihin, agar saya bisa beramal soleh sehingga saya termasuk bagian orang-orang yang soleh, ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Tapi sayang seribu sayang, penyesalan tinggal penyesalan. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa terulang lagi. Hadirin rahimakumullah, dan perlu kita ketahui bersama bahwa kurang beberapa hari lagi kita akan memasuki hari besar, dan di sana nanti ada amalan yang besar yang kita sering menyebutnya dengan ibadah korban. Dalam hal ini Nabi bersabda, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri, tidak ada suatu amal yang dilakukan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha ahabballah ilah, yang lebih dicintai oleh Allah min ihraqid dam, melainkan beribadah korban, menyembelih korban. Dan dijelaskan juga oleh Rasulullah, innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa as'ariha wa adlafiha. Hewan korban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya, bias'ariha, lengkap dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, lengkap dengan kuku-kuku kakinya. Untuk apa mereka datang? Memberikan penyaksian di hadapan Allah, memberikan pembelaan di hadapan Allah bagi orang-orang yang beribadah korban. Seakan-akan mereka berkata, ya Allah, mereka menyembelih kami karenamu ya Allah, mereka memotong leher kami karena mereka cinta dan taat kepadamu ya Allah. Itulah pembelaan hewan korban nanti kepada orang yang beribadah korban. Hadirin rahimakumullah, bahkan dijelaskan oleh Rasulullah, wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yanqa'a minal ardi. Darah hewan korban itu diterima di sisi Allah sebelum darah itu menetes ke tanah. Subhanallah, betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah. Oleh karenanya hadirin, dalam akhir hadis Rasulullah berpesan, fatibu biha nafsan, maka bersemangatlah untuk beribadah korban. Juga Allah mengingatkan kepada kita sekalian, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepadamu.
Hadirin rahimakumullah, mungkin pada saat ini kita diberi kelebihan oleh Allah, diberi kelonggaran oleh Allah. Ingat pesan Allah, fasolli li rabbika wanhar, bersolatlah di hari raya Idul Adha dan berkorbanlah. Bahkan Rasulullah juga wanti-wanti pada umatnya, man wajada sa'atan falam yudhi wala yaqribanna musallana. Siapa yang diberi kemampuan tidak mau berkorban, maka janganlah dekati tempat sholat kami. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sekelumit khutbah yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah, diberi kelonggaran rezeki oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah haji, dan kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal alaniyah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal azim wa la dzikrullahi akbar.